Iya, masih bersama saya di High Friends dulu ya. Dan senang banget seperti janji kami tadi bakalan ada Pastor Doni bersama dengan kita di Ingatan Baik ya. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu. Pastor Doni apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus baik, luar biasa hebat. Nah, ini dia. Senang banget, terima kasih untuk Sama-sama. bisa mendadak Terima kasih di sela-sela kesempatannya. kesibukannya masih bisa memenuhi permintaan. Oke, gimana nih kesibukannya nih, Pak Sudoni? Luar biasa, Tuhan Mhm, berkati kesempatan-kesempatan, ada pintu-pintu mhm, terbuka buat mhm, saya untuk bisa menyampaikan kebenaran Tuhan di mana-mana. mhm, Ya, saya percaya anugerah Tuhan mhm. dari yang bukan siapa-siapa bisa dikasih kesempatan bisa jadi berkat kemana-mana. Ini dia. Ini salah satu ingatan baik yang harus dibagi ke Good News Betul, Family. betul, Harus betul, betul. memiliki keberanian untuk melangkah. Pak Sudani Ya, mungkin mau bagikan sesuatu. Pasti kan banyak tuh ingatan baik yang Tuhan ya, anugerahkan ya. Tapi ya, satu di antaranya atau satu lebih ya. Di antaranya boleh banyak. dibagi buat Good News Family semua. Silakan nih, Pak Sudani. Ya, Tuhan Yesus luar biasa, saya percaya semua yang sudah ditetapkan Tuhan itu pasti baik. Karena saya pribadi, saya ini orang yang dulunya sama sekali sekedar tahu aja tentang Tuhan. Karena diberitahu sama orang tua untuk ayo kalau malam berdoa, kalau mau makan berdoa, seperti itu saja. Tapi cuma sekedar tahu ya. Mhm. Tapi Ya. dalam kehidupan saya sehari-hari itu dulu waktu zaman sekolah ya itu masih nakal, masih bandel dan uh, melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mhm. Tapi suatu saat saya di waktu itu keluarga saya mengalami kebangkrutan. Bangkrut Mhm. habis bukan sekedar nol tapi minus. Minus berarti banyak utang. Didatangi debt collector, dan waktu itu keluarga saya ketakutan, saya juga sebagai anak ketakutan. Saya dulunya sekolah luar negeri dari SMP, SMA, saya Mhm. sekolah luar negeri, harusnya kuliah mau sekolah luar negeri, saya kuliahnya batal di luar negeri karena keluarga bangkrut Mhm. habis-habisan. Jadi waktu itu saya kembali ke Semarang. Setelah kembali ke Semarang, ayah dan ibu saya waktu itu sudah nggak bisa apa-apa. Yang dulunya dekat, teman dekat, keluarga dekat, semua lari semua, menjauh semua karena takut utang, takut diutangi semuanya, lari semuanya, dan akhirnya bisanya cuman ke gereja, dan sebelum gereja kebaktian dimulai, ayah saya pernah cerita bahwa dia bisanya cuma nangis karena nggak ada yang bisa membantu. Mhm. Ya, ikut pujian, penyembahan dan mendengarkan kebenaran Tuhan, dan luar biasa di situ ayah saya ada salah satu hamba Tuhan yang membimbing ayah saya dan Mhm. mengarahkan. Dia ngomong, aku nggak bisa bantu kamu secara keuangan, tapi aku bisa membantu kamu mendoakan supaya kamu bisa mengenal Tuhan, supaya Mhm. kamu bisa ditemui Tuhan. Dan akhirnya ayah dan ibu saya karena sudah pepet, akhirnya bertobat dan ketemu Tuhan dan bertobat dan juga akhirnya mulai takut akan Tuhan. Mhm. Dari situ saya dipaksa sama orang tua saya, ayo ikut Mhm. persekutuan, ayo ayo ikut ikut ke gereja. Awalnya saya nggak mau, saya masih ingat ya ini kan temanya ingat. Saya Mhm. masih ingat, saya dipaksa, ayo dibangun pagi-pagi, ditotok-totok di rumah saya yang dulunya rumah saya itu di tengah kota, setelah itu karena habis-habisan pindah ke pinggir kota, setelah itu mulai ngadain persekutuan doa, setiap minggu ngadain persekutuan doa. Saya dibangunin pagi-pagi jam 7 pagi, jam 8, kira-kira jam segituan, Mhm. dibangunin, saya dipaksa, saya nggak mau awalnya. Tapi Mhm. sewaktu-waktu saya pernah dipaksa sama orang tua saya untuk ikut retreat. Aha. Nah, di retreat itu saya ajak teman saya juga nakal, bandel sama saya, pada nggak nggak apa namanya, cuma ngerti Tuhan saja. Ya, Mhm. di situ saya tiba-tiba ada ada altar call ya, waktu itu saya masih ingat ada altar call, ada hambanya mengaltar call, dan di situ bukan masalah altar call-nya, tapi tiba-tiba Roh Kudus temui saya. Jelas sekali. Dia ngomong sama saya, Doni, aku mengasihimu, aku mengampuni setiap dosa-dosamu. Wah, saya
Wah, nangisnya tuh nangis bahagia. Nangisnya, wah luar biasa, nggak bisa berkatakan dengan kata-kata. Sangat bahagia, sukacita sampai Tuhan, terima kasih. Karena saya tahu, saya masih ingat kenakalan-kenakalan saya masih ingat jahatnya saya sama Tuhan. Saya masih ingat semua. Setelah itu Tuhan ngomong, aku mengasihimu, aku menerima kamu apa adanya, aku mengampuni dosa-dosamu. Dari semenjak itu, cara pikiran saya berubah, Mhm. total berubah. Langsung ada kayak bukan kayak, memang Roh Kudus menguasai hidup saya. Mhm. Cara pandang saya yang biasanya saya cuma ngelihat ngelihat sekitar saya itu cuma seperti biasanya biasa aja, tapi kalau waktu setelah dikuasai Roh Kudus, isinya tuh cuma bisa sukacita, damai sejahtera. Saya ngelihat gunung nih, gunung biasanya kalau misalnya orang biasa ngelihat Mhm. Gunung Ungaran kan biasa aja. Oh ya, kita lahir di Semarang lihat Gunung Ungaran biasa aja, betul kan? Tapi Iya. semenjak saya ini dikuasai Roh Kudus, saya ngelihat Gunung Ungaran tuh langsung, Tuhan, terima kasih Tuhan kau ciptakan Gunung Ungaran ini supaya aku bisa menikmati. Bisa tiba-tiba muncul pemikiran seperti itu, Roh. Roh Kudus Mhm. kayak memberikan hati saya ini bisa mengucap syukur dan banyak hal, banyak hal. Nah, setelah itu Roh Kudus mengarahkan saya karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37. Mhm. Jadi Roh Kudus menetapkan saya, mulai mengarahkan saya. Setelah itu waktu itu saya masih ingat saya datang ke youth ya, bagian youth dan apinya sangat besar waktu itu. Saya masih ingat Mhm. ya, tahun 2000. Saya lahir baru tahun 2000. Saya ditangkap Tuhan tahun 2000. Saya Mhm. masih ingat tahun 2000 saya ditangkap Tuhan di situ. Apinya sangat besar di kebaktian youth itu. Kebaktian jam 5 itu jam 3 orang sudah pada menyiapkan tempat duduknya untuk dicop, bahasa Semarangnya dicop satu-satu pakai Iya. pakai buku, pakai banyak hal. Ya, itu apa dalam berjalan waktu itu ya, itu setiap hari pengennya langsung Sabtu. Senin, Mhm. Selasa, Rabu, Kamis hatinya tuh pengen aku pengen Sabtu, aku pengen Sabtu. Karena apinya cari Tuhan yang ngejar Tuhannya luar biasa. Dari sana saya bertumbuh dan Roh Mhm. Kudus bicara sama saya. Don, tertanam, jadi berkat. Iya. Jadilah berkat di sana. Ya, mulai dari situ saya jadi berkat sana, saya dibaptis di gereja ya, di gereja Mhm. GKI Kerajaan waktu itu ya. Setelah itu saya di sana, tertanam di sana. Setelah itu saya diarahkan untuk kamu bisanya apa? Saya ngomong Tuhan, aku main musik nggak bisa apa-apa. Mhm. Pas-pasan lah. Saya dibimbing sih, saya pernah dibimbing, saya waktu itu saya kan persetujuan doa saya itu dibimbing juga sama salah satunya itu kalau mungkin uh, Indi pernah dengar Mhm. Freddy, kok Freddy, Oh, Freddy, ya. tahu ya Freddy MOU dulu. Ya, ya, ya. Pak Oh Freddy, Freddy benar. MOU dia membimbing persetujuan doa keluarga saya waktu itu. Ya. Dan saya pernah diajari main gitar, tapi pas-pasan, Mhm. ya pas-pasan. Saya diajari main gitar pas-pasan. Ya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya ini bisanya cuman nyanyi, nyanyi aja sebenarnya pas-pasan, tapi saya mau beri yang terbaik. Mhm. Nah, dari situ saya diarahkan ikut Departemen Praise and Worship, pujian dan penyembahan di Iya. Gereja Jemaat Kerajaan. Dari situ saya mulai bertumbuh, tapi dari situ Roh Kudus menguasai saya bukan hanya cuma sekedar pujian penyembahan. Tapi saya diarahkan, saya awal-awal saya ini ikut ke Komsel ya, Aha. namanya MK, Misbah Keluarga. Mhm. Di situ saya tiba-tiba kayak hati itu meluap-luap pengennya menyampaikan kebenaran Tuhan terus. Iya. Jadi kalau pergi ke MK itu sudah Roh Kudus itu kayak menyiapkan saya sesuatu untuk bicara menyampaikan kebenaran. Mhm. Biasanya kalau MK kan pada ditanyain, ayo siapa yang mau sharing, siapa yang diem-diem semua ya kan? Kalau saya sudah kayak menyiapkan Mhm. setiap setiap saya ada MK, Komsel atau apapun itu langsung saya itu sudah kayak Roh Kudus itu menyiapkan saya firman, sudah menyiapkan saya ayat Alkitab dan untuk disampaikan. Jadi di situ saya langsung, "Duh, Tuhan kok aku ini kok hati saya kok menggebu-gebu untuk menyampaikan kebenaran Tuhan ya." Mhm. Dan dari situ Roh Kudus mengarahkan saya juga untuk membaca Alkitab. Jadi dari lahir baru tahun 2000, saya diarahkan untuk ayo Don baca Alkitab, baca Alkitab. Iya. Anugerah Tuhan sampai sekarang 23 tahun, anugerah Tuhan tidak pernah Mhm. bolong. Saya percaya itu anugerah, Iya. baca Alkitab. Ya, terus ngulangi terus dari kejadian sampai wahyu, wahyu
Selesai kembali lagi kejadian terus. Sudah beberapa kali saya anugerah Tuhan. Saya Ya. percaya karena saya percaya di, nah ini makanya Alkitab mengatakan gini. Saya pertama dapat ayatnya bagus banget. Roma 14. Ya, Mhm. sebab setelah kita ditangkap Tuhan, setelah kita menerima anugerah Tuhan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kalau dunia kan yang penting kan untuk mengenyangkan. Nah, kalau dunia kan ya toh uang kita cari akhirnya ujung-ujungnya untuk makan, minum. Benar kan? Tapi kalau firman Tuhan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, Ya. damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya ulangi lagi, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Karena barang siapa yang melayani, saya ulangi ya, karena Mhm. barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan, ini garis bawahi, ini yang aku saring. Waktu Roh Kudus menguasai saya itu yang tiba-tiba yang muncul dalam hati untuk berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saya ulang sekali lagi. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Yes. Keren ayat ini. Wow. Ya, jadi Ini kita dapat ini kapan ini, Pastor Doni? apa? Dapat ayat ini waktu itu em, ketika mesbah atau waktu Waktu saya terima panggilan. oh, oke. Mm-mm. Ya, waktu saya terima panggilan, menurut saya ini kok kerinduan saya ini kok maksudnya menyampaikan kebenaran. Ya. Ya, jadi dan waktu waktu saya semakin dewasa, semakin Tuhan dewasakan saya, Roh Kudus itu mengarahkan saya untuk yang penting itu cari perkenannya Tuhan. Yes. Ya, Mhm. kalau kita sampai akhirnya klik ke perkenannya Tuhan, itu adalah istilah bagus. Ya, saya sering mendengarkan apa dulu sering mendengarkan khotbahnya Gembala almarhum Mhm. Pak Petrus Agung ya. Jadi waktu itu dia ngomong favor of God and favor of man. Mhm. Kemurahan Tuhan dan kemurahan manusia itu sangat penting. Nah, sampai kita sampai menerima kemurahan Tuhan itu harus cari yang namanya perkenan. Nah, Mhm. perkenan ini jadi waktu kita ini bisa melayani dengan hati kita, kita bisa melayani dengan menyenangkan Tuhan, saya percaya sampai artinya berkenan. Nah, kalau berkenan ya, firman Tuhan ngomong apa? Kita akan dapat namanya favor of man, Mhm. dihormati oleh manusia. Jadi Mhm. kamu aja diberkat, kemana-mana jadi berkat. Karena apa? Alkitab juga mengatakan bahwa roh yang ada di dalammu itu lebih besar Mhm. daripada di dunia ini. Ya, jadi intinya apa? Jadi intinya kalau kita ini bisa cari perkenan di hadapan Tuhan, saudara ditempatkan di mana saja saudara bisa jadi berkat. Amin. Karena banyak orang itu kalau wah, misalnya ini di Komsel, wah Komsel ini tidak enak, wah cari yang Komsel ganti yang enak lah. Bener nggak? Biasanya gitu kan. Wah, nggak enak. Ya. Cari ke Komsel yang lain enak aja lah. Ya kan? Sebenarnya kalau saudara bisa hatinya bisa kamu bisa klik sama Tuhan dan akhirnya bisa berkenan, kamu Mhm. dimanapun kamu bisa jadi berkat. Ya. Jadi bukan masalah enak tidak enak, kamunya yang akan jadi berkat. Kamu yang bisa menjadi suasana suasana di mana kamu ditempatkan itu jadi enak Mhm. karena ada Tuhan di dalammu gitu. Ya, karena ayat sekalinya mau apa? Marilah kita mengejar. Mhm. Jadi kejar apa? Kita kemana-mana, kita kejar yang Tuhan mau. Dan mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Ujung-ujungnya membangun. Mhm. Nah, dari Ujung-ujung. situ saya terus kejar Tuhan. Dan waktu itu saya Mhm. masih alami susah. Ya, Mhm. ingat terus masih dalam apa Jadi relnya nggak ya. otomatis Ingat. kemudian Hah? begitu ditangkap Tuhan Mm-mm. melakukan kebenaran tidak serta-merta langsung wah enak Wah, kayak enggak. Tapi luar biasanya Tuhan ya. ya. Luar biasanya Tuhan. Waktu saya mengalami waktu itu susah, didatangi Mhm. debt collector, malu, ya. Tapi waktu saya ditangkap Tuhan, saya tadi ini loh, cari perkenan Tuhan, saya mengejar Tuhan. Itu ya, nggak kerasa.
Serius, saya ngalami nggak kerasa. Waktu saya ngejar Tuhan, itu maksudnya nggak kerasa tuh susahnya nggak kerasa. Hmm. Ya, itu seperti orang mau masuk ruang operasi, mau dioperasi, kan takut. Benar ya? Orang kalau Hmm. mau masuk ruang operasi kan takut mau dioperasi. Tapi kan kita nggak tahu akhirnya kalau masuk operasi diapain? Dibius. Iya. Kasih obat bius supaya apa? Nggak kerasa operasinya kan? Tiba-tiba sudah keluar dari ruang operasi sudah sembuh. Iya. Nah, saya ngalami seperti itu sama Tuhan. Hmm. Wah. Jadi tiba-tiba waktu masalah rasanya tuh wah didatangi debt collector, eh, orang tua saya waktu itu masih harus eh, pinjem uang sana sini loh, ya. Karena kan masih ya karena masih min, tapi Mhm. dengan pinjem uang itu wah kalau minjem itu kan wah ya toh orang minjem itu kan nggak enak. Dihina, dinyek bahasa Semarangnya dinyek. Orang tua saya dampingi waktu itu karena waktu saya habis-habisan saya nggak bisa kemana-mana ya akhirnya saya bisa dampingin orang tua saya. Mhm. Dinyek, dihina, tapi saya lewati bersama Tuhan. Saya lewati bersama Tuhan. Dan luar biasa Tuhan mulai angkat, Tuhan mulai angkat, Tuhan mulai angkat. Ini nggak cuma 1-2 tahun ini, ceritanya panjang ini. Ini tahun Iya. 2000 saya lahir. Mhm. Awal-awal orang tua saya bangkrutnya tahun 97. Mhm. Sebelum krisis. Krismon itu 98. Krismon. Iya, 98. Nah, Mhm. saya ditangkap tahun 2000. Nah, melewati itu nggak gampang. Akhirnya dipulihkan, mulai diangkat. Itu saya mengalami banyak ujian. Mas, Iya. waktu itu mulai diangkat. Dari nggak punya apa-apa, nggak punya mobil, ya nggak motor aja yang lupa kita nggak punya juga. Akhirnya saya seringnya naik becak dulu masih. Teman-teman saya naiknya mobil, saya naik becak, saya masih ingat. Ya, Mhm. saya dijemput sama teman saya kalau komsel biasanya naik teman saya dijemput naik motor. Mhm. Ya, saya pernah ingat saya waktu komsel hujan terus naik motor hujan-hujanan, tapi saya tetap mau ke komsel cari Tuhan. Saya masih ingat anugerah Tuhan itu. Nah, setelah itu Padahal masih muda ya itu masih waktunya. muda, kuliah, Sangat masih muda. kuliah, Ini juga masih masih muda, sangat muda. kuliah, kuliah, Ya, masih masih kuliah saya, kuliah. Mhm. Masih masih sekolah. kuliah saya. Mhm. Nah, waktu itu mulai Tuhan pulihkan karena hati saya ini mulai 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 terus mau cari jiwa-jiwa untuk Mhm. kemana-mana untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Tuhan mau mulai pulihkan. Keluarga saya mulai dipulihkan. Tiba-tiba mulai bisa beli mobil. Iya. Ya, mulai bisa beli mobil-mobil yang sederhana pertamanya. Pertamanya Mhm. mobil saya masih ingat Panther, Panther kuno. Mhm. Itu saya masih ingat untuk waktu beli itu saya ajak teman-teman saya belum kenal Tuhan, saya jemputi. Mhm. Dan mobil itu saya jemputi teman-teman untuk ikut komsel, untuk ikut ke gereja. Mhm. Saya jemputi mereka. Akhirnya mereka beberapa bisa klik sama Tuhan, ketemu sama Tuhan, diselamatkan Tuhan. Iya. Dan setelah itu mulai diangkat lagi sama Tuhan. Mulai diangkat lagi. Saya mulai diberkati mobil waktu itu sedan Honda Accord. Wah, itu mulai oke itu, Stan. Wah, mulai diangkat Tuhan. Mulai diangkat Tuhan. Mulai hutang-hutang bisa bayar bayar satu-satu dan mulai diangkat Tuhan. Waktu diangkat Tuhan, itu kira-kira saya pakai mobil Honda itu ya. Itu kira-kira cuma pakai 6 bulan atau 7 bulan. Mhm. Ujian ada lagi, luar biasa Tuhan kita. Ya, tiba-tiba mobil itu dipakai orang tua saya dan adik saya perempuan untuk Mhm. doa di daerah atas kena, Mhm. ya di daerah aku lupa di Ambarawa apa sampai aku lupa Mhm. di mana. Setelah itu pulang ke Semarang, tiba-tiba dipepet sama 3 mobil. Mhm. Dipepet itu apa diapain? Iya, heeh, dipepet gitulah. Ya, dipepet 3 mobil. Ya, Mhm. ayah saya keluar dipukuli. Mhm. Ayah saya dipukuli pakai pakai kunci kunci ban. Mhm. Adik perempuan saya sama mama saya disandra sama perampok. Mhm. Ya, mobil saya hilang. Itu 7 bulan pakai. Mhm. Mengalami ujian lagi. Setelah itu, wah, wis nggak gampang. Puji Tuhan, tapi pencobaan firman Tuhan ngomong ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, tidak Mhm. melebihi kekuatanmu. Jadi luar biasa. Ibu saya dan adik saya nggak nggak sampai disandra kemana-mana. Akhirnya nggak diapa-apain juga. Akhirnya apa namanya dia keluarkan di daerah pinggir kota gitu.
Mhm. Jadi waktu itu kita ya nangis-nangis lah, bareng-bareng nangis-nangis. Ya, sampai itu saya ngurusin ke kantor polisi jam 1 jam 2 pagi saya masih ingat karena waktu itu kejadian itu jam 11 malam. Iya. Ya, Roh Kudus bilangin saya, Don, saya tinggalkan ayat di Roma. Dia ngomong gini, Don, ya, kamu apa? Kamu ini kalau kamu sebagai anak, kamu ini akan sebagai ahli warisku. Tuh, di Roma ada yang ngomong gitu, Roma 8. Kalau kamu sebagai ahli warisku, kamu harus mau, ya ahli waris kan enak ya, kata-kata ahli waris itu enak. Tapi Iya. Alkitab selanjutnya ngomong gini, kamu akan menderita, Mhm. ya, kamu akan menderita, kamu akan menderita. Ini sambil saya carikan ayatnya, Mhm. ya, kamu akan menderita. Wah, ternyata tidak mudah ya. Dan Iya. Tuhan ngomongin saya, milikku itu milikmu. Amin. Saya diomong gitu sama Roh Kudus, milikku itu milikmu, jangan takut. Ya, jadi saya ini sebagai anak, saya langsung langsung cara pikiran saya ini anak Tuhan yang Maha Kaya, anak Bapak yang Maha Kaya, tapi memang diizinkan tidak punya mobil aja. Mhm. Iya. Ya, saya merasa gitu. Jadi memang diizinkan, ya kan? Saya langsung seperti itu. Kalau orang kan langsung, wah kecewa lu Tuhan, aku ini sudah sembahyang sama Engkau, aku sudah doa sama Engkau, kenapa kok malah kayak gini? Tapi Iya. enggak, Roh Kudus yang ngingetin saya, kamu ini anak Bapak yang kaya sekali, cuman kamu memang diizinkan tidak punya mobil aja. Iya. Langsung saya rasanya adem. Nah, Jadi waktu itu berbeda ya pikirannya ya. beda pikirannya, Mhm. beda pikirannya. Mhm. Lah Iya. langsung saya waktu itu saya diberi ilustrasi bagus banget sama Tuhan. Mhm. Ya, dan ini ayatnya ini. Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Wah, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ada menderitanya gitu. Yang Iya, iya, menderitanya iya. ya. Banyak yang tidak siap untuk itu nih Mas Doni Ya, ya. makanya. Jadi waktu Iya. itu ya saya mulai, tadi saya mana saya lupa. Mhm. Saya mulai ya itu mulai saya langsung dibukakan. Ah ini nih ada Mhm. ilustrasi bagus. Yes. Ah, kalau misalnya ini bapak sama anak, Ya. ya, bapaknya punya punya uang, Mhm. kaya. Lihat anaknya sayang sama anaknya, dibeliin mobil-mobilan anak kecil, Mhm. ya. Seneng kan anaknya? Nah, anaknya kan nggak mungkin mainan sendiri juga. Dia juga harus Mhm. membaur dengan orang banyak. Iya. Nah, mungkin waktu membaur dengan orang banyak, teman-temannya ada yang nggak punya. Iya. Iri kan? Mhm. Iri kan? Ya, waktu iri, kalau iri apa? Ya, jahati yang punya mobil, yang Mhm. punya mainan ya kan? Iya. Rusak. Mhm. Mainannya dirusak. Betul. Mainannya dirusak. Kira-kira anaknya yang punya milik-milik mainannya ini mobil-mobilan ini, apa yang dilakukan? Dirusak. Nangis. Mhm. Ya, Betul kan? anaknya nangis Setelah ya. nangis apa? Teriak-teriak sama bapaknya. Pah, mobil Mhm. mainannya gue beliin dirusak sama teman-temanku. Iya. Kira-kira bapaknya ya ngomong apa? Jangan takut, Mhm. tak beliin yang baru yang lebih bagus. Wah, saya nangis saya. Iya. Nangis waktu itu Tuhan bilang saya kayak gitu, nangis saya. Tuhan, meskipun saya tidak punya mobil waktu itu, tapi saya percaya Tuhan sediakan yang terbaik. Roma Iya. 8:28 Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itu Mhm. besoknya saya melihat, biasanya garasi ada mobil, tiba-tiba kosong. Itu rasanya ya, waduh nggak enak. Tapi kayak Roh Kudus bilang saya percaya. Meskipun kosong percaya bahwa itu ada isinya. Loh, gitu. Sampai sekarang, sampai sekarang saya mulai belajar sama Tuhan. Mhm. Jadi saya ini kalau misalnya pengen sesuatu ya, Mhm. saya langsung saya kayak kayak minta. Misalnya ini sekarang ada mobil yang sekarang sudah kalau sekarang kan sudah mulai yang listrik lah apa apa ya itu kayak kayak Iya. kayak bisa merasakan bahwa saya naik mobil yang saya pengen. Hmm. Nah, dan Tuhan juga ajari lagi. Tuhan ajari lagi ya. Ini orang sendiri-sendiri ya, orang Iya, sendiri-sendiri. betul. Saya punya Betul. pengalaman sendiri-sendiri sama Tuhan. Jadi saya waktu saya mengalami sama Tuhan, saya 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 diarahkan Tuhan kalau misalnya pengen apa, pengen mobil apa apa ya. Saya Mhm. cuman saya lakukan apa? Saya ke apa pameran dulu. Mhm. Saya ke pameran, salah satu mobil yang kira-kira saya seneng,
Yang penting saya bawa ke Tuhan, berkenan enggak? Mhm. Nah, kalau berkenan, kalau Tuhan ini pas kode-kode pasnya, saya ambil brosur. Iya. Ya, saya ambil brosur, saya taruh ke ruangan doa saya. Jadi sekarang ruangan doa saya ini penuh brosur mobil. Iya, iya, Saya iya. ya tinggal saya Tuhan, kalau kau berkenan Tuhan bisa. Kalau kau berkenan. Dan luar biasa, saya beberapa kali waktu saya bawa ke Tuhan, saya dikasih persis seperti yang di brosur itu. Sampai sekarang ini mobil saya naik juga itu semua seperti yang saya angkat ke Tuhan. Nah, Mhm. ya seperti itu. Saya Tuhan itu luar biasa. Ini mulai dipulihkan, mulai itu dalam perjalanan waktu saya Mhm. masih ditipu, Mhm. keluarga apa perusahaan pekerjaannya ditipu, juga akhirnya di apa namanya dikhianati, ada. Tapi Tuhan mulai angkat lagi. Tapi di balik saya dalam pekerjaan itu, hati saya ini terus rindunya untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Jadi menyampaikan kebenaran juga melayani Tuhan. Dan Mhm. waktu itu memang saya lebih diarah ditajamkan sama Tuhan di praise and worship, Iya. pujian dan penyembahan di worship leader waktu itu. Ya, nah makanya sama Tuhan tuh ngalir aja lah, Iya. ya, Mhm. ngelundung, Iya. ngelundung lah. Mas Dani yang jadi penasaran itu mungkin ini kan waktu itu cara pandangnya berubah, tetapi ketika ditangkap Tuhan langsung berubah itu dari Mas Dani ada effort untuk belajar firman Tuhan atau Pasti. pandangan-pandangan itu, iya, pandangan-pandangan itu seketika berubah dan tidak ada keinginan sama sekali. Prosesnya berapa lama? Seketika itu Ah, tahu. awalnya itu pasti berubahnya itu seperti kayak misalnya ini kayak bayi lah. Mm-mm. Kalau bayi anak itu kan pengennya kalau kalau sudah yang baik kan pengennya deket sama sama ayah Iya. dan ibu. Iya. Jadi saya juga waktu itu pengennya cari kejar Tuhan terus, makanya deket sama ayah saya, deket Bapak di surga. Mhm. Jadi pengen ngerti. Lah setelah itu kan semakin dewasa kan, semakin bertumbuhnya kan semakin kayak Roh Kudus ngarahkan. Don, Mhm. jangan cuma sekedar segini, segini aja, kamu harus belajar. Makanya Mhm. dari itu aku diarahkan membaca Alkitab. Iya. Nah Mhm. prosesnya ya itu cepet kok. Cepet tiba-tiba kayak langsung. Yang penting makanya, yang penting itu kita ini bisa ketemu Tuhan dulu. Klik. Terus ada keinginan juga ya, besar ya. Bukan sekedar Keinginan. keinginan, tapi haus dan lapar. Nah, ini haus dan ya betul. Karena keinginan itu kadang juga bukan karena haus, bukan karena lapar, cuma pengen aja ya. Tapi kalau Betul, harus dan lapar itu lebih kepada kebutuhan ya. Butuh betul, untuk makan, butuh untuk minum, bukan betul, sekedar ingin. Kalau ingin malah nanti bisa ditunda ya. betul. Kalau Makanya tadi kan, kebutuhan itu berbeda. Ya, iya, kakaknya ayat tadi kan ngomong keraguan masalah makan dan minuman. Tapi ya. masalah untuk mencari perkenan, kejar Tuhan, lah itu. Lah itu makanya dari situ saya pengennya langsung, lah dari situ kayak Tuhan ngarahkan saya, ayo kamu semakin dewasa, kamu enggak, bukan hanya minum susu saja, nih Alkitab kan ngomong gitu kan, Mm-mm. harus minum makanan yang lebih dewasa, lebih keras. Mhm. Nah, dari situ saya belajar, makanya saya sambil baca Alkitab, saya ngerti kebenaran, saya juga ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, aku bukan hanya mau sekedar baca Alkitab, tahu tentang Alkitab, Mhm. tapi aku mau mengalami. Karena Alkitab juga mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Yes. Taste and see, ya Mhm. harus dirasakan dan dilihat. Saya kan nggak bisa ngomong misalnya nih saya ngomong sama Indi ya, Nah, Indi di luar kota sana ada nasi goreng enak. Lah kalau cuma ngomong gitu enaknya kayak apa? Kalau mau tahu enaknya kamu sama aku pergi ke sana, cicipin makanannya, bener nggak? betul. Saya sering Nah, itu bentar kalau diomongin enak, nggak percaya karena belum iya, ngerasain. betul. Gitu. Nah, sama Tuhan pun seperti itu. Jadi kayak saya diarahkan semua untuk ngalami seperti ini, ngalami seperti ini. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan banyak waktu itu. Wah, banyak. Kalau cerita panjang banget lah. Iya, tapi Ya, luar biasa sekali ya ternyata kalau kita lihat Pastor Doni ya mungkin buat saya ya karena memang eh, dengar prosesnya itu karena diceritain nggak iya, pernah betul. percaya kalau hah ngelewatin itu yang bener aja gitu kan Iya, karena iya, artinya ya kenalnya sudah seperti ini tapi ternyata iya, proses masing-masing berbeda dan iya, buahnya juga beda-beda ya Pastor betul, Doni ya. Buah betul, dari betul, keselamatan itu berbeda-beda, buah dari betul, kedekatan itu betul. masing-masing memang
di mana Tuhan pertajam, di mana apa namanya yang jadi berkat itu yang selalu dipertajam gitu ya Pak Sri. Betul, betul. Ya, ya. Saya Oke. sampai pernah ngalami, saya pernah Yes. ngalami, saya pernah ngalami ya kekurangan uang, waktu itu harus bayar, nggak punya uang. Tiba-tiba ya itu aja sudah tepat pada waktunya, harusnya itu sudah harus bayar jam gini nggak bisa ya. Tiba-tiba ada salah satu di daerah rumah di dalam rumah saya ngomong, Pak, kamu dikasih kotak. Nah, waktu itu tuh zamannya bom Marriott. Mhm. Kasih kotak Wow. gitu kan ya, wah apa ini? Iya, Iya iya. kan? Mm-mm. Dibuka kotaknya pakai bungkusan koran, dibuka kotaknya itu isinya tempat pensil, duskrip bahasa Semarangnya. Iya. Ya, duskrip, dibuka uang, dibuka duskripnya isinya kertas koran, dibungkus-bungkus, Mhm. dibuka lagi, tahu isinya uang jutaan untuk bisa saya membayar itu dan bisa bayar kasih perpuluhan. Mhm. Sampai sekarang, saya nggak tahu siapa yang ngasih. Saya percaya itu malaikat Tuhan. Jadi ya gitu, ngalami seperti yang, loh kok bisa ya Tuhan? Banyak hal, banyak hal. Makanya ini yang membuat saya ini pengennya mau menyampaikan kebenaran Tuhan. Makanya kan itu kan Tuhan, aku nggak mau sekedar cuman cuman teori, Iya. tapi aku mau mengalami Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau. Karena dari sini aku akan api gairahnya itu akan lebih. Ya orang kalau misalnya mengalami kan jatuh cintanya, gairahnya itu kan lebih Iya. lebih greget lah. Iya. Lah dari situ akhirnya saya mulai terus isinya cuman apa namanya, nyampaikan kebenaran, saya nyampaikan apa, mimpin pujian, pengennya Iya. cuman ayo, supaya bagaimana saja dampak, jadi supaya banyak orang ini bisa kenal Tuhan Iya. itu. Menjaga apinya tuh bagaimana nih? Betul Ini menjaga api itu kan kadang itu kan kadang nih ya. ya, Secara manusiawi itu kadang ada titik-titik betul eh, betul jenuh gitu ya. Tapi ya, kalau jenuh itu berarti kita sedang mengandalkan kekuatan sendiri ya. betul betul, iya iya, makanya ya, Gitu ya. makanya butuh yang namanya itu sih yang awal sih pertama yang anugerah, Mhm. tapi bisa terjaga itu anugerah. Tapi yang Ya. kedua kita harus berjuang, kayak tadi Alkitab harus ngejar, harus berjuang. Makanya Mhm. kan ada lagu tuh. Lagu lihat ada kata-kata berjuang, ku mau berjuang sampai akhirnya kan, harus Yes. berjuang. Nggak bisa kita, aduh kok nggak enak, udah apa stagnan, berhenti ya nggak bisa Mm. maju-maju. Iya, Harus iya. berjuang loh. Saya kayak Mm-mm. misalnya ini saat teduh. Ya. Ya kadang-kadang buat kita kadang-kadang kalau misalnya daging, waduh lebih enak nonton TV atau lebih enak jalan-jalan makan atau iya kan. Tapi iya Tuhan kayak kasih kayak berjuang, dari perjuangan ini aku kasih anugerah ya. Kalau pagi-pagi ya saya kalau belum saat teduh belum ketemu Tuhan, rasanya tuh ada yang kurang. Oke, Nggak Pastor Dan hidup. ini termasuk morning person atau yang gimana nih? Saya morning person anugerah Tuhan. Oh, oke. Morning Sebenarnya person. morningnya nggak seberapa morning. Tapi ini sekarang saya menikah dengan istri saya yang orang yang rajin, akhirnya saya morningnya lebih morning lagi sekarang. Karena juga harus nganterin anak sekolah, jadi harus Mm-mm. bangun pagi-pagi bener. Dari situ Mm-mm. ya saya harus saat teduh dulu. Karena Mm-mm. kalau nggak saat teduh, rasanya ada yang nggak genep. Nah itu Ya. anugerah. Saya rasa itu buat api itu semakin tetap bisa nyala. Karena itu kayak charging. Ya. Handphone tuh kalau misalnya charge-nya ya itu. Siap. Setelah itu baca Alkitab. Mhm. Baca Alkitab. Karena ya memang itu Alkitab ngomong gini di Yosua. Renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam, apapun yang kamu kerjakan pasti berhasil. Jadi Iya. saya percaya keberhasilan itu bukan sekedar cuman kamu ini pintar kerja, pintar apa. Iya bisa, tapi natural. Mm-mm. Tapi kalau keberhasilan yang dari Tuhan, renung itu baca Alkitab dulu. Iya. Kamu akan mengalami yang supranatural. Yes. Ya. Ya, kan kamu Mm. renungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apapun yang kamu kerjakan berhasil dan kamu akan beruntung. Nah, bahasa Semarang hoki. Mm. Ya. Setiap hari hoki. Enak kan? Mhm. Kalau sama Tuhan Ya. tuh setiap hari hoki. Enak. Buat saya ngalami Tuhan. Mhm. Meskipun meskipun melewati ujian, meskipun melewati, aku percaya aku orang yang beruntung dan berhasil. Ya. Sebenarnya gini, itu tuh semua mindset kita. Makanya ya, kita harus baca Alkitab.
Karena kalau Mhm. Alkitab itu masuk dalam pikiran kita, Alkitab ngomong apa? Kita punya pikiran Kristus. Yes. Kalau sudah punya pikiran Kristus, saudara ngalami ngalami masalah apapun yang mungkin sampai rasanya di bawah. Tapi kalau kamu ini percaya bahwa kamu ini anak kesayangan Tuhan, contoh nih ya, Mhm. kita ini orang diberkati. Contoh, binatang singa Mhm. jalan-jalan ya atau lari kesandung, jatuh, jatuh. Apakah langsung suaranya ganti meong? Enggak kan? Mhm. Ya. Tetap mengaum kan? Wow. Karena apa? Mhm. Dia singa. Ya. Betul nggak? Kita, Mhm. orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dalam Tuhan, kita ada anak-anak Tuhan, meskipun kita ngalami tersandung, ngalami masalah, ngalami di bawah, kita ini tetap orang-orang diberkati. Tinggal Amin. saudara percaya apa enggak? Ya. Kalau saudara percaya, firman Tuhan ngomong apa? Hidup mati dikuasai lidah, siapa mengembangkannya akan memakan buahnya. Kamu perkatakan firman Tuhan, kamu makan buahnya yang kamu perkatakan. Makanya Mhm. nama saya itu Doni Sobles. Nama saya perkatakan Doni Sobles karena saya percaya meskipun saya ini ngalami nggak gampang, ngalami masalah, saya ini tetap Sobles. Ya. Ya. Saya tetap diberkati, saya percaya itu. Mhm. Ya, karena firman Tuhan ngomong ini, Markus berapa saya lupa. Apa ya? Saya lupa akhirnya. Mhm. Milikilah iman seperti imannya Tuhan Yesus. Have the God kind of faith bahasa Inggrisnya. Ya. Memiliki iman seperti imannya Yesus. Wah, itu tidak mudah. Makanya itu butuh yang namanya persekutuan. Itu butuh yang namanya relationship sampai akhirnya timbul iman seperti imannya Tuhan Yesus. Mhm. Karena imannya Tuhan Yesus, ya kita lihat ceritanya, ya toh, Mhm. badai di kapal, di perahu, murid-muridnya tidur, murid-muridnya eh, apa bimbang semua, ketakutan, betul ya? Takut. Heeh. Tapi Tuhan Yesus saya tidur, Mhm. lo kan beda gitu lo tahu ya, Ya. Ya. beda. Cara pandangnya beda. Lah ini adalah gini orang-orang yang dipakai Tuhan. Makanya ini Yosua dan Kaleb ini hebat. Ya. Yosua ini cuman abdi Allah. Jadi apa? Bahasanya kacung. Ya. Kena Abdinya ya. Musa. Mhm. Abdinya Musa. Dia cuma nunggu Musa dekat dengan hadirat Tuhan. Tapi di sini bagus. Dia ngomong gini. Ada kata-kata bagus banget saya diberkati dengan kata-kata ini. Ya, ada kata-kata di Bilangan 14 ayat 24. Dia ngomong gini. Tetapi hambaku Kaleb, termasuk Yosua, Mhm. karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya dan keturunannya akan memilikinya. Ini apa? Tanah Kanaan. Ya. Tapi di sini ada kata-kata lain jiwa. Lain jiwa itu bahasa Inggrisnya different spirit. Different spirit. Ya, Mhm. dari antara banyak orang Israel yang harus melewati padang gurun dan harus mengintai tanah Kanaan, yang beberapa yang banyak itu ngomong, aduh, di sana banyak raksasa. Kita ini seperti belalang, kecil. Tapi Yosua kali pikirannya beda. Oh enggak, mereka seperti roti yang pengen tak makan. Wah, beda. Different spirit. Ya. Nah, bedanya gitu. Kalau Yes. kita ini bisa kuasai Roh Kudus, kita cara pikiran kita, cari hati kita itu kan berbeda. Makanya Mhm. butuh nempel terus sih sama Roh Kudus. Lah dari situ akhirnya saya pengennya pengennya nyampaikan kebenaran dan akhirnya akhirnya luar biasa akhirnya diarahkan terakhir kemarin malah COVID tiba-tiba Mhm. saya diarahkan untuk kuliah lagi. Yang harusnya saya kuliah itu tahun 2000 selesai tahun 2006 S1 saya nggak ada kepikiran untuk kuliah lagi tiba-tiba ya ini makanya kalau nempel sama Roh Kudus nanti tiba-tiba kayak Tuhan natapkan aja nggak tahu dan kita kasih Roh Kudus untuk kita taat aja Mhm. kasih kemampuan kan ada ayat ngomong gini segala perkara dapat kutanggung di dalam dia bahasa Inggrisnya I can do all things Yes. through Christ who strengthen me aku bisa Mhm. melakukan apapun di dalam Kristus yang memberikan kekuatan buat aku jadi sebenarnya kalau secara pikiran daging manusia saya kuliah lagi ya males iya kan Ya. udah tahun 2006 selesai 2021 suruh kuliah lagi S2 tapi karena Roh Kudus akhirnya saya dibawa Roh Kudus dan akhirnya saya kuliah lagi saya kuliah master magister ya dan Mhm. harus belajar teologi ya harus belajar bahasa Ibrani bahasa
Yunani, tidak Yunani mudah ya. buat saya. Waktu itu belajar sampai jam 2 pagi. Wah, luar biasa. Dan akhirnya kasih kemurahan Tuhan, 2 tahun lulus. Itu Tuhan, Wow. makanya buat saya ini Tuhan gitu. Jadi Iya. saya ini, dan saya tarik dulu sebelumnya. Kuliah saya S1 sebelumnya, ya, kuliah saya S1 itu IP saya jelek sekali, apalagi belum kenal Tuhan. IP saya tuh cuman dulu satu semester saya pernah ngalami IP 0,8. 0,8 saya pernah ngalami IP 0,8. Iya. Ya, saya takut akan Tuhan, cinta Tuhan lahir baru, tangkap Tuhan. Saya mulai diangkat sama Tuhan, IP saya mulai naik. 2, Mhm. berapa? Sedikit pokoknya mepet-mepet lah. Saya lulus S1 saya cuman 2,4. Cuman Alkitab mengatakan Tuhan pilih orang yang tidak dianggap, orang yang bodoh, orang yang banyak kan? Untuk Iya. apa? Untuk kamu bisa jadi berkat buat orang-orang. Iya. Nah, Alkitab ngomong gitu. Jadi Yes. kalau kita ini hati kita bisa fleksibel. Mhm. Maksudnya fleksibel apa ya? Belajar rendahkanlah hatimu di tangan Tuhan yang kuat, maka pada waktunya kamu akan ditinggikan. Yes. Ya, lah dari situ tadi kan saya ngomong apa mepet gitu. Tuhan mulai angkat, mulai angkat, mulai angkat sampai sekarang saya nggak bisa ngomong. Luar biasa. Mhm. Ya, saya pernah ngalami yang namanya dulu pas-pasan, ya mimpi ya mimpi ya mimpi besar. Tapi Mhm. kalau kira-kira punya rumah di mana ya paling ya kira-kira pinggir lah, wong aku ya keluarga saya punyanya di pinggir, ya kan? Tapi waktu itu saya mendengarkan hamba Tuhan. Nah, makanya ini kalau kita ini dikuasai Roh Kudus, kita kan diarahkan. Saya dengarkan hamba Tuhan, saya sebut aja sudah almarhum Maurice Serulo, Mhm. ya. Saya dengarkan hamba Tuhan itu dia dia tiba-tiba dia khotbah, dia ngomong kesaksian, dia ngomong, aku lihat gedung. Waktu saya lihat gedung, tiba-tiba Roh Kudus menguasai saya ngomong tuh, kamu bisa diberkati gedung itu. Dan aku ngomong sama langsung Maurice Serulo ngomong, Tuhan kalau engkau berkenan engkau beli bisa. Ditunjuk gitu, kalau beli bisa. Dan beberapa tahun kemudian Tuhan berkati dia beli gedung itu. Mhm. Nah, itu kayak ngerema. Lah itu makanya kalau kita ini mendengarkan kebenaran Tuhan dikuasai Roh Kudus, tiba-tiba ada suara Tuhan masuk rema. Dan Mhm. saya lakukan itu di tahun 2004. 2004 saya ngomong Tuhan, saya pergi ke tempat perumahan yang saya nggak bisa beli. Saya nggak bisa beli. Saya Mhm. cuma ngomong Tuhan, kalau Engkau berkenan Tuhan, bisa. Tuhan, kalau Engkau berkenan Tuhan, bisa. Saya ngomong gitu. Tuhan, kalau Engkau berkenan bisa. Itu waktu itu saya pernah ikut, ada teman saya ikut, bilangin saya, kamu jangan tunjuk-tunjuk rumah itu rumahnya orang. Setelah itu saya nggak tunjuk-tunjuk lagi, ya. Tapi 2004, saya masih ingat saya tunjuk itu, ya. Setelah itu saya nggak tunjuk-tunjuk lagi, tapi saya cinta Tuhan, saya cari Tuhan, saya kejar Tuhan, saya melayani Tuhan, saya mimpin pujian, melayani Tuhan, supaya banyak orang bisa mengalami Tuhan, Iya. rinduan saya. Dan 2008 luar biasa, lewat siapapun, ya, lewat siapapun, tiba-tiba saya diberkati rumah di mana Iya. yang saya tuju tetapi tetangganya ternyata. Masih tetap bagus ya Tapi karena masih di komplek itu. iya, betul. Ya. Tapi masih di komplek itu. Saya waktu ditunjukin saya punya rumah di situ, saya langsung berlutut, Tuhan. Itu 2004 loh Tuhan. 2008 kok kasih sampai sekarang saya tinggal di sini. Itu enggak Tuhan enggak mungkin. Ya. Jadi kalau suruh untuk wah Tuhan lah, saya nggak bisa ngomong lah. Kalau Ya, denger gini nih kayak yang kita nggak cuman apa namanya already and fine. iya, Tuhan iya ya makanya enak ya supaya kita bisa termotivasi untuk betul, mendekat kepada Tuhan ya, betul, betul ya. betul. Karena sebenarnya Tuhan tuh kalau kamu bisa klik sama Tuhan, Tuhan tuh jamin. Iya. Cuman, nah, kadang-kadang kita ini yaitu mulai mengalami masalah sedikit, males. Nggak usah berdoa. Iya, Misal ya, kita males. Ya itulah manusia, kedagingan kita. Makanya kita harus paksa itu. iya, Saya ini diberkati saya sendiri saya perkatakan setiap hari. Makanya orang tuh punya pengalaman sendiri-sendiri sama Tuhan ya. iya, betul. Ya, nggak bisa debat sama-samain. Cuman Yes.
Kalau saudara memang dikasih pewahyuan seperti itu, ya yuk ikut tidak apa-apa. Mhm. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya. Saya pernah waktu itu dengerin hamba Tuhan juga almarhum Pak Yusak Cipto. Mhm. Dia ngomong khotbah, dia ngomong gini, Tuhan, aku tidak bisa tanpa Engkau. Aku bisanya paksakan kehendak-Mu. Paksakan kehendak-Mu di dalam Kau, Tuhan. Dan itu tiba-tiba ngerema. Sampai sekarang aku doakan seperti itu. Karena saya tahu kalau tidak dipaksa nggak bisa. Mhm. Dan ternyata itu di Alkitab ada loh. Iya. Ya, Mhm. Simon dari Kirene. Tahu cerita itu? Iya. Yang Ya, membawa dia salib. membawa salibnya Yesus itu di Alkitab mengatakan, ya, dia itu iseng-iseng cuma mau lihat ada apa toko rame-rame, betul nggak? Mhm. Tapi di Alkitab jelas banget dikatakan dia dipaksa, Mhm. dia dipaksa, akhirnya bersentuhan dengan Tuhan, Mhm. sentuh Tuhan. Wah, akhir hidupnya luar biasa. Iya. Kalau saudara tahu ceritanya tentang Simon dari Kirene, akhir hidupnya, ya, sampai istrinya, anak-anaknya jadi penginjil yang lebih luar biasa dari Simon dari Kirene. Mantap Mhm. ya. Iya. Dekat dengan Paulus. Mhm. Ya, dipaksa loh. Jadi ya kita harus dipaksa. Ya, bukan kita. Sesuai dengan ngalami sendiri-sendiri maksudnya. Mhm. Mhm. Iya. Jadi gitu. Ya, Mhm. yang saya alami ya sampai sekarang saya ke depan seperti apa? Ya saya tetap terus bahasa sebenarnya gandulan sama Tuhan. Nggak tahu, nggak Mhm. tahu. Cuman saya mau belajar untuk belajar taat satu demi satu. Satu demi satu. Kan Alkitab juga ngomong apa? Kesusahan sehari itu sehari lah. Iya. Nggak usah Betul. dipikirkan sampai ke depan. Ya, pokoknya aku mimpi besar, tapi nggak usah sampai. Pokoknya saya Iya. sering banget dengerin ya itu Pak Yusak. Saya salah satunya juga saya karena waktu dulu saya pernah sering deket sama ketemu dengan Pak Yusak dan ngomong, ngalami apa? Santai, santai. Nah, itu saya buat kado Roh Kudus tuh santai, ngalami masalah, ngalami apa, tak buat santai lah. Iya. Karena kalau kita malah di depresi, kalau enggak, kita enggak bisa maju di dalam Tuhan. Memang harus apa namanya tenang ya Betul. tadi ya. Kerajaan Dan sering banget Allah itu. istilahnya waktu itu saya dapat ya, ngeri-ngeri sedep lah itu saya alami. Iya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri, ngeri, sedep akhirnya. Ya betul. Eh, Ya. ini Pak Sedoni kalau support system yang paling luar biasa buat Pak Sedoni di masa-masa yang Hmm. kurang baik buat daging itu Ya. Yang pasti pertama keluarga, keluarga ya. keluarga. Ya, saya bersyukur saya diberi Tuhan istri yang supportnya luar biasa. Ya. Meskipun memang namanya dua jadi satu itu kan Ya. pemikirannya berbeda, betul ya. Berbeda. Mm-mm, Tapi betul. kan kalau makanya firman Tuhan ngomong apa? Yuk kita harus ayat ini, Mazmur 37 dan bergembira karena Tuhan maka semua yang diinginkan hatimu akan diberikan. Arti Ya. bergembira itu bukan sekedar bergembira. Ada arti lainnya namanya fleksibel, hard. Hmm, Kalau kita bisa fleksibel, ya. ya, meskipun kita mungkin beda pendapat, Ya. tapi kalau sudah makanya saya ngomong sama Tuhan mungkin, Tuhan, aku minta setiap hari, setiap saat, kok ada di tengah-tengah rumah tanggaku. Yes. Lagunya Israel Houston loh, Hmm, Jesus, apa, be the center of my it life. all, ya. Ya. Jesus be the center of my life. Nah, itu. Mhm. Ya, Yes. jadi Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Kalau Tuhan di tengah keluarga kita, saya percaya meskipun ada beda pendapat, Tuhan satukan. Ya. Dan luar biasa, kayak Roh Kudus itu memberkati istri saya atau anak-anak saya itu melakukan sesuatu yang buat saya, ya itu kasih karunia selalu baru. Membuat saya itu, terima kasih ya Tuhan kau berkati. Lah, termasuk istri saya, itu terus support saya untuk bisa melayani kemana-mana. Terus jadi berkat untuk Hmm, Tuhan dan jemaatnya kemana-mana. Kalau nggak disupport dia, ya mana bisa saya. ya. Ya kan, kalau misalnya saya cuma, wes nggak usah berhenti-berhenti gitu aja, malah malah Mm-mm. berantem, betul nggak? Tapi kalau Ya. dia bisa support, saya bisa, ayo maju, kamu, wah buat saya ini sudah anugerah. Dan Ya. juga dari awalnya orang tua saya yang dulunya yang apa, yang bisa-bisa bertobat, sekarang Mhm. support saya, ayo layani Tuhan. Ya itu buat saya itu harta yang nggak bisa dibeli. Yes.
Orang tua saya mungkin nggak bisa ngasih saya uang banyak, tapi ngasih harta yang nggak bisa dibeli sesuatu untuk sesuatu yang berharga. Ya. Ya, sesuatu yang ilahi yang ditanamkan di hati saya. Makanya untuk support saya untuk melayani Tuhan. Karena dari sini saya pun kayak dibukakan Tuhan. Saya tahu bahwa Alkitab kan ngomong, waktu kita ini menceritakan kebenaran Tuhan dan banyak orang diselamatkan, itu kita ini bangun rumah kita di surga. Ini Ya. batu batanya satu, 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 nanti siap rumah kita akan gedungnya akan luar biasa. Ya. Baik, ini luar biasa sekali. Mas Doni, mungkin boleh di apa dari semua yang diceritakan, saya nangkep sesuatu Hmm. bahwa memang pertobatan itu penting ya. Sangat Pertobatan setiap harus hari, dilakukan setiap setiap hari, hari. Mm-mm. Betul, itu setiap hari penting banget. pertobatan. Kita nggak bisa ketika kita memiliki apa namanya tidak bisa dikerjakan secara bersamaan ketika kita tetap meng, apa namanya mengikuti keinginan daging. Terus Ya, kita bilang bahwa kita mengingini kehendak Tuhan itu tidak bisa nggak bisa, dikerjakan nggak bisa. secara Makanya bersama. butuh Roh Kudus, butuh Roh Ya. Kudus. Kalau ada Roh Kudus akan dimampukan. Mm-mm. Ya, kalau kita kemampuan kita enggak bisa. Karena firman Tuhan juga ngomong apa? Mm. Kebaikan kita seperti kain kotor. Yes, Ya, setuju. kain kotor itu istilahnya bahasa aslinya pembalut wanita. Jadi Mhm. kotor. Ya. Kebaikan manusia ujung-ujungnya kotor, nggak bisa selamat lah kita ini. Berarti Mm-mm. butuh Roh Kudus yang kita bisa menuntun kita. Mm-mm. Oke, Seperti. baik, ini luar biasa sekali. Masih ada yang ingin disampaikan, Pak Firman? Waktunya masih panjang sih. Saya Oke, sangat sip. diberkati, buat saya secara pribadi, saya sangat-sangat diberkati, diingatkan kembali karena seringkali Tuhan. lupa ya. Mm-mm. Lupa kalau kita itu anak Tuhan. Ketika Betul. kita sedang di dalam ke ya kondisi yang kita nilai dengan keterbatasan kita ini kurang baik, kurang nyaman, tidak sesuai dengan ingin kita tuh, tidak serta-merta kita berubah jadi bukan anak Tuhan gitu ya. Kita statusnya tetap asal kita menyadari Anak gitu Tuhan. ya, Mas. Iya, Mm, betul. mm, Iya, makanya kita harus terus terus kita harus makanya kan ada lagu semua yang terjadi di dalam hidupku ajarku menyadari kau selalu sertaku. Karena kadang-kadang kita ini kalau sudah beraktivitas, apalagi ya sudah beraktivitas, sudah mulai diberkati, lupa Tuhan. mm, Tapi orang itu ya nanti ya, orang itu ya kebanyakan kalau sudah paling ujung di titik penghabisan pepet itu mm, baru ingat Tuhan lagi. mm, Iya kan? ya. Ya, tapi jangan dong. Jangan Mm, sampai ingatnya Tuhan di ICU. betul ya. Atau pas habis-habisan juga gitu ya. Iya, Di setiap kalau sudah saat. di ICU banyak orang ya, makanya saya ngomong penginjilan paling gampang ya di ICU. Karena kalau waktu di ICU pasti diajak terima Tuhan Yesus, isinya cuma meneteskan air mata dan sudah pasrah aja ya kan. Mm, Makanya banyak orang itu gitu, orang itu sudah kepepet, makanya saya belajar ya. Kita mm, ini dari sekarang, apalagi kalau kita ini sudah dikuasai Roh Kudus, ya. belajar untuk bahasa apa maksudnya sehari-harinya tahu diri lah. Ya. Karena kadang-kadang kita ini tidak tahu diri. Mhm. Ya. Apalagi kalau sudah wah punya kuasa, punya ya ini loh. Manusia ini akhirnya kalau kita ngomong di akhir zaman ini akhirnya arahnya ini carinya apa? Uang, Ya. harta dan tahta, Mm-mm. Ya. ya kan? Kalau sudah nyari harta dan tahta lupa Tuhannya sudah mulai Mm. diasingkan. Mhm. Nanti ke Tuhannya lagi pas apa? Kepepet, Mm-mm. ya kan? Banyak itu. Tiba-tiba saya ada teman yang dulunya gaya seperti itu tiba-tiba das cuma disentrel aja das stroke. Ya, saya ketemu isinya cuman nangis. Aduh, ya dia ngomong nggak bisa ya gitu. Neta cuman ngasih jempol-jempol sama yang lain yang bisa bantu. Ini loh orang ini jempol-jempol karena dia nggak bisa jalan. Banyak loh, Mm. seumur-umur saya ini 40-an ini yang stroke ini banyak. Makanya tuh kita ini belajar tahu kadang-kadang nggak tahu diri kalau sudah gitu, makanya belajar untuk coba rendahkan hatimu, coba tahu diri. Ya. Ya, karena cuma diizinkan Tuhan, gas gitu, kena stroke atau apa, waduh nggak bisa apa-apa. Hasilnya cuma nangis kok. Ya. Ya Betul. kan? Makanya Mau sekarang syukur kalau kita tadi bisa ya. dikasih anugerah sehat, Mhm. bisa dikasih anugerah supaya kita ini bisa berkembang, ayo. Ya, mungkin ada yang ngomong gini, Pak Doni ini jawaban nggak gampang, nggak mudah. Memang nggak Iya. mudah.
Memang Akan enggak banyak yang kita seperti tahu. itu, Pastor ya. Akan banyak yang merespon, ah, Pak Doni sih enak gitu ya. Nah, Pasti banyak betul. yang berpikir seperti itu. Tapi gimana cara ini Pastor Doni mungkin bisa lanjutkan ini. Bagaimana Pastor Doni mengcover jika ada yang berkata seperti itu. Ya, Hmm. jadi kalau kita ini pertama itu dulu takut akan Tuhan. Hmm. Satu, takut akan Tuhan. Kalau sudah takut akan Tuhan, ya, saya percaya kita akan dituntun, dibimbing. Nah, Hmm. dibimbing itu dengan apa yang ada. Hmm. Jadi sekitarmu ini adanya apa? Ya, barang sekitarmu atau saudara. Yang Hmm. penting kalau kamu ini takut akan Tuhan kan pasti kasihmu, hatimu kasih, lembut. Betul nggak? Tapi Ya, kalau hatimu ini kaku, hatimu ini bahasa semuanya ya itu apa bahasa Alkitab congkak apa congkak apa soalnya, ya kan kebal. sombong atau apapun ya susah untuk maju gitu loh. Hmm. Tapi kalau kita ini hatinya lembut, hatinya gampang, gampang mau dididik, Ya. kamu akan ketemu dengan orang-orang yang bisa kerjasama Hmm. apa adanya. Seperti waktu Tuhan Yesus di perjamuan pernikahan itu, Ya. ya adanya apa di sana? Anggurnya habis. Nah di situ adanya apa? Kan gua ngomong gitu. Di situ adanya apa? Air, Ya. ya kan? Air toh, air dikasihkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus yang mengucap syukur, akhirnya air itu menjadi anggur yang terbaik. Ya. Jadi maksudnya apa? Ya sekarang ini apa yang ada ini kerjakan dengan segenap hati untuk Tuhan. Alkitab juga mengatakan kalau kamu kerja, kerjanya itu untuk Tuhan. Jangan kerja untuk pemimpin. Ya. Kalau kita kerja untuk pemimpin, nanti waktu pemimpinnya nggak ada, kamu malas-malasan. Mhm. Betul. Berarti kamu tidak maksimal dalam pekerjaanmu. Tapi kalau kamu ini kerjanya buat Tuhan, dalam nggak ada yang lihat, nggak ada yang kamu apapun kamu kerjanya maksimal. Mhm. Contohnya Daud. Daud ini waktu pertama kali muda menggembalakan kambing domba itu nggak ada yang lihat loh. Mhm. Betul kan? Ya. Nggak ada yang lihat. Yang lihat siapa? Tuhan toh aja. Tapi Mhm. dia menjaga domba itu ada singa dipukul, ada singa dilindungi domba itu. Dan akhirnya dari situ dia punya pengalaman waktu dia ngelawan Goliat, dia bisa karena dia pernah punya pengalaman ngelawan singa. Dan waktu Mhm. ngelawan Goliat dia dimampukan sama Tuhan. Dan akhirnya ujung-ujungnya jadi apa? Raja. Kan Ya. itu dari kecil dulu, dari penggembalakan domba, nggak ada yang lihat. Nah kadang-kadang kita ini kalau apa namanya pas ada bose, wah kerjanya nggak ada bos, kerjanya malas-malasan ya susah. Karena semua itu kan terdiri dari hati kita ini, ujung-ujungnya hati kita. Mhm. Hati kita ini seberapa kita ini mau kerjakan untuk Tuhan. Kalau hatimu kerjakan untuk Tuhan, saya percaya sewaktu-waktu promosi pasti datangnya dari Tuhan. Amin. Karena Ya. tambah hari tambah ada gampang loh tak beritahu lo. Kalau Ya. saudara lihat ya, kalau lihat berita ya. Terakhir nih barusan. Perusahaan yang sudah puluhan tahun, enggak cuma 20 tahun, 30 tahun, aku lupa sampai 40 sampai 50 tahun. Ya, ada yang 50 Perusahaan tahun. sepatu, saya nggak usah sebut merek lah. Ya, tuh. Ada juga gerai yang lain tuh, Pastor. Hah? Gerai yang Hah? lain juga ada. Nah ya, Gerai lo buat itu sepatu kan sudah terkenal di mana-mana, toko di mana-mana. Ini enggak semakin mudah. Saya bilang dunia ini enggak semakin mudah. Ini kan banyak, banyak PHK, PHK banyak. Kalau enggak Hmm. kita ini tidak nempel sama Tuhan, kita enggak melekat sama Tuhan, ini memang sudah firman Tuhan itu sudah berkata bahwa ini akan ada yang namanya perang itu pasti ada, bangsa Ya. lawan bangsa pasti ada, Kesusahan ya, besar juga ya. kesusahan besar ada, kelaparan ada. Itu akhir zaman seperti itu. Dan ini memang sudah semakin nyata. Hmm. Bencana ada di mana-mana, ya. Ya. Dan orang yang cinta akan uang, ya semakin yang pengen, wah yang orang atas-atas juga ya yang gitu ya semakin gitu loh. Jadi orang jahat semakin jahat, orang kudus semakin kudus. Amin. Makanya kita ini yang orang-orang yang takut akan Tuhan, ayo nempel, Ya. melekat sama Tuhan. Karena ini yang bisa membuat jaminan kita bisa selamat. Yes. Karena Alkitab ngomong bahwa kita ini harus selalu berjaga-jaga. Mhm. Nah, berjaga-jaga ini berarti tidak tahu Tuhan datangnya kapan ya tidak tahu, tapi kan kita harus selalu siap berjaga-jaga dalam Ya. tugas kita. Mhm. Selalu Nah, dalam tugas kita kondisi siap, Pastor ya. betul. Mhm. Jadi misalnya ini pekerjaanmu apa? Dalam pekerjaanmu ini, misalnya kerjaanmu di pabrik, ya kamu kerja di pabrik, tapi kamu jadi dampak di pabrik.
Ya, kalau ada waktu untuk kamu bisa nyampaikan supaya banyak orang ini, beberapa orang di sana bisa kenal Tuhan, ya itu luar biasa. Karena di mana ladangnya itu di mana-mana sebenarnya. Tiba-tiba dari kamu ngomong, bisa mau ajak ke gereja. Mhm. Nah, itu termasuk kamu ini menyiapkan rumahmu di surga, Ya. gitu loh. Jadi bukan hanya yang menyiapkan itu bukan hanya pendeta saja, bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan, enggak, semua kita. Cuma di mana kita ditempatkan, kan Alkitab ngomong, yang penting tadi Tuhan itu cuma ujungnya cuma apa? Mau lihat kamu menyelesaikan tugasmu. Iya. Apakah Mhm. kamu ini hamba yang setia? Iya. Kamu Betul. kalau tugas kan tugasnya di mana-mana, bisa di kerjaan, Mhm. di mana-mana lah, Mhm. ya kan? Nah, dari situ saya percaya waktu kita melakukan apa yang ada, kamu melakukan segenap hati untuk Tuhan, pasti promosi naik. Amin. Masa Ya. Tuhan nggak ngeliat sih? Tuhan pasti lihat lah. Ya, itu yang jadi catatannya Gun Sol ya. Bahwa Tuhan Ya, lihat gitu ya Pastor ya apa yang kita pasti. lakukan. Ya, kayak, Oh, kayak saya pun nggak tahu loh, ke depan seperti apa nggak tahu. Cuma ya. saya langkah demi langkah tak jalan. Kayak misalnya nih orang-orang yang dipakai luar biasa. Mm-mm. Apakah sebelumnya juga mulainya langsung keluar biasa kan? Ya enggak kan? Mm-mm. Mm-mm. Ya. Kan nggak tahu dulu siapa namanya, siapa yang nggak tahu. Tapi kan ada prosesnya, ada prosesnya. Lah, seperti itu. Jadi firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi itu seperti apa? Seperti jalan itu cuma dikasih lampu, ya pelitanya itu nggak bisa nggak bisa lebar besar, kita bisa ngeliat masa depan kita nggak Ya. tahu. Jarak pandang Kan yang langkah jauh demi ya. langkah, Mm-mm. Hah? Langkah demi langkah. Langkah demi langkah. Mm-mm. Nah Oh, itu yang harus kita percayakan ke Tuhan. Trust. iya, luar biasa banget. Ini saya dapat banyak, menang banyak. Pak Sedoni mungkin berikan pesan semangat juga buat kita di Oke, ini closing statement. Saya sangat diberkati dan saya sama-sama, percaya gitu sama-sama. sama semua yang mendengarkan, Anda kembali dikuatkan dan diberikan semangat. Silakan. Amin, amin. Ya, eh, saya percaya, saya bersyukur Radio Good News ya sangat memberkati banyak orang. Ya, saya percaya ini bukan hanya sekedar cuma di sekitar Semarang, tapi di luar kota dan di Amin. bangsa-bangsa. Ya, Amin. di Amin. bangsa-bangsa jadi berkat buat bangsa-bangsa. Biar kabar baik terus diberitakan karena dunia ini kalau apa saudara dengar bahwa beritanya biasanya buruk semua. Ya kan? Hmm. Kalau berita di dunia, di berita di TV-TV itu kan banyak kan, ya toh, ya kan, bis kecelakaan. Ya. Ya, good news harus memberitakan kabar baik, harus Amin. memberitakan kabar-kabar yang baik supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang bisa kenal Tuhan dan bisa jadi berkat Ya. sampai akhirnya nanti Tuhan datang kedua kalinya, kita semua bisa diselamatkan. Amin. Yes, Oke, baik. Thank you banget Pastor Doni dan Gun Soli. sama-sama. Kami sangat berharap apa yang kami hadirkan belum jadi sesuatu yang bermanfaat untuk pertumbuhan iman Anda. Saya Indi. Saya Doni Sobles. Ya, untuk Good News FM bisa lanjut follow at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless.